Siapa yang salah di Takopi Original Sins? Oke, jadi sepanjang 6 episode ini tayang, sepertinya di berbagai macam diskusi online banyak sekali penonton yang mendebatkan tentang siapa yang salah di sini. Ada yang menyalahkan Marina karena secara terang-terangan dia melakukan pembulian terhadap Shizuka. Ada juga yang menyalahkan Shizuka karena ternyata nih anak udah manipulatif sejak dini. Dan dengan melihat tipe cerita seperti ini, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua tragedi yang terjadi di sana? Yuk kita bahas tentang Takopi Original Sins dan seluruh permasalahan pelik yang ada di animenya. Pertama-tama mungkin aku bakal singkat aja untuk pengenalan anime ini. Ya, intinya di anime ini ada seorang makhluk berbentuk gurita yang berasal dari planet bahagia. Di sana dia ke bumi untuk menyebarkan kebahagiaan dan dirinya ketemu dengan 3 anak SD bernama Marina, Shizuka, dan Azuma yang hubungannya bisa dibilang gak baik-baik aja. Nah, animenya sendiri dibagi menjadi 3 bagian sudut pandang. Di bagian awal ceritanya berfokus pada Shizuka yang dirundung sama Marina. Di sini kelihatan banget kalau Marina itu jahat, tapi masuk ke fase kedua dan ketiga kita ditujukan dengan sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita akan dibawa untuk memahami tentang karakter Marina, apa yang membuatnya seperti itu dan apa yang membuat Shizuka dalam tanda kutip pantas untuk dirundung. Dalam cerita seperti ini sebenarnya sangat susah dan bahkan mustahil untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara mereka, karena pada akhirnya penonton akan disuguhkan dengan sebuah dilema yang sangat rumit, di mana kita akan menyadari kalau semua karakternya itu bersalah dan tidak di saat yang bersamaan. Anime-anime dengan tema psikologikal macam ini emang nggak bisa disamakan seperti anime shonen kebanyakan, di mana di sana udah terlihat jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Di anime seperti ini, daripada mencari siapa yang salah, ia lebih condong untuk memahami dan mengkritisi kejadian yang terjadi di ceritanya. Kita akan dibekali dengan empati untuk mengerti tiap-tiap karakternya. Kita akan bersimpati terhadap tragedi yang terjadi di anime ini. Penonton akan diberikan wawasan untuk benar-benar memahami seluruh aspek yang ada di dalam sana. Oke, kita mulai dengan permasalahannya Shizuka dulu. Di animenya ia diposisikan sebagai anak yang terbuli. Saat awal ketemu dengan Takopi, ia digambarkan dalam keadaan yang menyedihkan. Di sekolah ia dibully Marina dan di rumah ia seperti nggak dipedulikan oleh ibunya. Satu-satunya kebahagiaannya adalah Capi si anjing yang sangat ia sayangi. Kondisi yang memprihatinkan itu bisa kita lihat lewat penggambaran karakternya yang benar-benar menyedihkan. Ia digambarkan punya penampilan yang compang-camping, badannya kurus kering, tubuhnya kotor, dan tentu aja pakaian oversize yang sangat mencolok. Dengan setup seperti ini tentu penonton bisa langsung bersimpati dengan Shizuka. Apalagi di pertengahan episode 1 kita diperlihatkan dengan kondisi Shizuka yang tergantung orangnya, dan itu cukup untuk membuat Marina dipandang jahat di sini. Tapi tentu aja seperti yang kita bilang di awal, dibuka di akhir episode 1 dan dijelaskan di episode 2, anime ini berhasil memutarbalikkan papan permainannya. Prasangka buruk yang ditujukan pada Marina berubah menjadi perasaan iba setelah kita melihat alasan dibalik semua perbuatan buruknya. Bukan maksud untuk membenarkan, tapi apa yang sedang dialami Marina dan Shizuka kali ini bukan kesalahan mereka. Malah mereka adalah korban yang perlu untuk diselamatkan. Sifat-sifat yang mereka punya adalah hasil dari pengaruh lingkungan di sekitar mereka. Marina mendevelop sifat kasar tersebut karena ia sering melihat atau bahkan mendapat KDRT dari orang tuanya. Dia sering menjadi pelampiasan amarah ibunya yang disebabkan oleh tingkah laku ayahnya. Rasa takut dan sedih yang ia alami di rumah juga harus ia tutup dengan topeng keangkuhan yang sangat tebal. Itu kenapa kita bisa melihat Marina yang terlihat baik-baik saja saat di luar rumah. Demi melampiaskan amarah dan asarti kuasa di luar rumah, Marina meluapkan energi negatif tersebut kepada Shizuka, yang tentu alasan dibalik pelampiasannya adalah karena ibu Shizuka adalah penyebab orang tua Marina bertengkar. Jadi dia melampiaskannya ke seseorang yang terikat dengan masalah tersebut. Tendensi Marina untuk melakukan kekerasan juga perlahan semakin memburuk, dengan dirinya yang secara tak sadar menggunakan kekerasan itu sebagai tanda perhatiannya. Seperti yang dikatakan Takopi di episode 5, di masa ia remaja, Marina tanpa sadar telah berperilaku kasar pada teman gurita yang ada di sisinya itu. Bahkan Marina sendiri juga kelihatannya kaget dengan fakta baru ini. Ia secara perlahan menjadi ibu yang selalu menyakitinya. Penurunan sifat ini juga sepertinya sama berlaku kepada Shizuka. Walaupun kita nggak diperlihatkan dengan jelas gimana sifat ibunya, tapi kita bisa berspekulasi kalau
sifat manipulatif yang ia punya merupakan sebuah cerminan atau setidaknya sebuah pemahaman yang dia dapat dari lingkungannya. Yang lebih spesifiknya, ia meniru kebiasaan ibunya yang memang juga seperti itu. Dengan pekerjaan ibunya sebagai hostess atau mungkin bisa saja sebagai wanita malam, tentu di suatu titik Shizuka pasti akan terpapar oleh hal-hal seperti itu. Ia bisa pandai untuk memanipulasi para lelaki karena ia terbiasa melihat permainan-permainan tersebut. Sangat nggak mungkin rasanya kalau Shizuka yang walaupun nggak dipedulikan sama ibunya nggak melihat perilaku-perilaku itu. Ia mungkin secara tak sadar telah mengembangkan sifat tersebut. Defense mekanismenya secara alami mempelajari hal itu untuk melindungi dirinya sendiri. Kehadiran Takopi bisa dibilang mempercepat development skill buruknya ini. Ia yang pada awalnya sudah putus asa mendapat kopium kebahagiaan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Shizuka kecanduan akan rasa lega. Ia haus akan rasa bahagia dan berusaha untuk mendapat lebih. Itu kenapa kita bisa lihat di sepanjang cerita Shizuka rela untuk mengorbankan segala hal demi mendapat perasaan bahagia tersebut. Ia di episode 1 mengorbankan nyawanya sendiri, di episode 4 ia mengorbankan Azuma, dan di episode 5 dan 6 seperti yang kita lihat, ia tak segan untuk mengorbankan Takopi bahkan sampai masa depannya sendiri. Di sana ia udah tahu lagi cara untuk mendapat kebahagiaan, segalanya udah dikorbankan dan tetap dia nggak mendapat apa-apa. Dia mengorbankan segalanya dan dia nggak mencapai apapun. Sebuah tindakan dan situasi yang harusnya nggak dialami oleh anak-anak. Pengorbanan Azuma dan Takopi pada akhirnya berakhir sia-sia. Dan kalau kita ngomongin Azuma dan Takopi sekalian nanti endingnya yang absurd, peran mereka berdua sebenarnya juga nggak kalah penting. Azuma sebagai dalam tanda kutip pahlawan dari Shizuka membuat dirinya bisa pergi sejauh itu. Entah apakah ini bisa dibilang tulus atau enggak, tapi Azuma benar-benar rela untuk melakukan apapun demi Shizuka. Ia mencari pengakuan yang nggak akan pernah ia dapat dengan Shizuka yang kata Azuma punya resemblance yang mirip dengan ibunya. Ia berharap untuk dihargai oleh Shizuka, dan Shizuka yang emang udah putus asa untuk mencapai tujuannya, memberikan sebuah pengakuan yang sangat diidamkan oleh Azuma. Dengan desakan dan manipulasi ibunya yang ingin dia sempurna, maka nggak heran jika ia mencari rekognisi tersebut. Ia walaupun bisa dikatakan anak yang pintar, tapi Azuma nggak pernah dihargai oleh orang yang ia anggap paling berharga. Daripada pengakuan, ia malah terus didorong untuk melampaui batasnya. Puncaknya, ia mencari perhatian itu ke orang lain, dan kebetulan yang memiliki kemiripan dengan ibunya menurut Azuma adalah Shizuka. Ia mencari alternatif itu ke Shizuka, dan di satu titik ia berhasil dalam mencapai hal tersebut. Pada akhirnya Azuma hanyalah seorang anak yang diprogram untuk terus lapar dan tanpa diberi satupun makanan. Terakhir tentu kita juga harus memahami tentang pentingnya kehadiran Takopi dan bagian endingnya yang walaupun kelihatan absurd tapi punya maknanya tersendiri. Takopi jujur kayaknya menjadi karakter yang paling disalahartikan. Banyak penonton yang menganggap kalau karakter ini adalah karakter tolol yang cuma memperkeruh keadaan. Segala hal yang ia lakukan malah membuat masalah yang ada menjadi semakin rumit. Tapi coba sekarang kita mendalami lagi tokoh Takopi ini. Takopi adalah karakter yang digambarkan sangat bahagia. Berasal dari planet bahagia, ia memiliki visi untuk menyebarkan kebahagiaan. Pemikiran-pemikirannya cuma tenang, senang-senang, dan alat-alatnya ada memang dikhususkan untuk kebahagiaan anak-anak. Nah, karena hidupnya yang tak pernah berpapasan dengan konflik, Takopi benar-benar nggak paham dengan permasalahan di bumi. Dunianya dipenuhi dengan kebahagiaan dan itu satu-satunya yang Takopi tahu. Dengan setting seperti ini, menurutku Takopi adalah gambaran anak-anak yang ideal. Ia nggak seperti 3 tokoh lainnya yang sedari kecil udah terpapar oleh permasalahan-permasalahan yang nggak seharusnya mereka hadapi. Jika dibaratkan kanvas kosong, Takopi itu seperti sebuah kanvas yang digarap dengan sangat rapi, memakai kuas lembut dengan cat-cat yang indah menjadikannya sebagai penggambaran anak kecil murni yang masih belum ternoda. Berbeda dengan itu, Shizuka, Marina, dan Azuma seperti kanvas kosong yang digarap dengan sangat kasar. Mereka digarap menggunakan kuas kasar dan dengan cat yang gak bagus juga. Hasilnya, walaupun emang di dunia nyata ada beberapa kanvas dengan garapan seperti itu yang berakhir menjadi sebuah karya seni yang berani, tapi ada ribuan atau bahkan jutaan kanvas rusak yang gak
bernilai karena tidak dirawat dan nggak dibentuk dengan hati-hati. Dan kanvas-kanvas ini tanpa bimbingan author yang tepat, mereka nggak akan bisa untuk menjadi kanvas yang proper di kemudian hari. Sama seperti ending anime ini yang awalnya aku pikir absurd banget, tapi kalau kita telah lagi maka ending seperti ini adalah ending yang paling optimal untuk tragedi tersebut. Karena pada akhirnya anak-anak seperti mereka nggak bisa untuk menyelesaikan masalah berat itu. Anak-anak seharusnya nggak terpapar oleh berbagai macam masalah yang dilalui oleh orang tuanya. Sangat salah jika para orang tua melibatkan atau melampiaskan kekesalannya kepada anak mereka. Tanpa ada bimbingan orang dewasa, anak-anak yang suci itu akan kotor oleh kejamnya dunia. Itu kenapa ending di mana Takopi mengorbankan dirinya demi bisa memakai sihir untuk memutarbalikkan waktu dan mendamaikan karakternya adalah ending yang absurd namun juga yang paling masuk akal. Karena pada akhirnya hanya sihir yang bisa membenarkan mereka. Hanya keajaiban yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pelik di antara anak-anak yang tersakiti ini. Karena pada dasarnya anak-anak yang murni nggak seharusnya berhadapan dengan permasalahan orang dewasa. Keegoisan dan kekakalan orang dewasa di sekitar mereka membuat anak-anak ini harus mendevelop sebuah skill bertahan hidup agar mereka survive dengan segala tekanan yang mereka terima. Sangat sedih melihat anak-anak yang harusnya berkembang dan bahagia menjadi sosok yang hebat di masa depan harus dihancurkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dan tolong bagi siapa saja yang merasa belum siap menanggung tanggung jawab itu, tolong jangan asal celup. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.